Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas pasti pernikahan ya. Untuk bagian ketiganya, sebelumnya saya sudah membahas mengenai syarat-syarat nikah itu sendiri dan rukunnya. Sekarang ini masih syarat. Di sini ada namanya macam-macam syarat pernikahan. Di sini pertama ada syarat inikot. Syarat inikot ini syarat pelaksanaan. Kemudian syarat sihah, syarat sah. Kemudian syarat nafas atau syarat penangguhan ya, nanti. Kemudian syarat luzum, syarat kelaziman. Ya, di sini syarat inikot. Ya, di sini pertama syaratnya itu calon mempelai. Kedua itu ijab qabul. Nah, itu syaratnya. Kemudian untuk konsekuensi inikot ini, syarat pelaksanaan ini pertama ya ini ya syarat yang harus dipenuhi di dalam rukun akad atau di dalam masanya itu. Jika dari syarat tidak terpenuhi maka akad terjadi batal, atau dibilang kalau misalnya nggak ada tadi syaratnya, yang pertama sigot, kemudian ya calon mempelai, kalau misalnya ya ada orang yang misalnya calon mempelainya tapi nggak ada sigotnya, ya gak bakal terjadi pernikahan. Atau sebaliknya, misalnya ada ucapan gitu tapi maksudnya ada ijabnya tapi yang mengkabulnya tuh gak ada gitu, jadi gak sah hukumnya gitu. Maka harus ada kedua-duanya, yang namanya syarat itu harus terpenuhi. Nah, lanjut. Kemudian di sini ada syarat sihah atau syarat sah, di mana pertama yaitu objek cabang. Yang maksud dari objek cabang ini di mana ya si perempuan utamanya tidak suatu yang diharamkan, atau misalnya terjadi masa iddah atau terjadi keraguan, misalnya masih talak bain atau gimana, masih talak satu atau talak berapa gitu. Nah, ini juga objek cabang ini berarti intinya suatu hal yang tidak diharamkan, ya seperti masa iddah itu sendiri gitu. Atau misalnya bukan mahram. Kemudian di sini sigot yang tidak temporal, ya sudah dijelaskan mengenai ijab qabul itu berarti tidak temporal. Misalnya nikahnya jangan cuman 2 tahun, atau ibaratnya hanya nikah kontrak gitu. Itu tidak boleh. Kesepakatan 4 mazhab baik Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Maliki itu tidak dibolehkan. Hanya Syiah saja yang membolehkan. Nah, kemudian di sini saksi memenuhi syarat. Sudah dijelaskan mengenai syarat-syarat saksi, di mana mengenai syarat saksi itu sendiri ya salah satunya balik, berakal, Islam, merdeka, pokoknya ada 9 itu, adil, laki-laki. Nah, itu mungkin kalau misalnya Syafi'i itu ada 9, kalau misalnya Hanafi itu ada 6, kalau misalnya Hanbali ada 8, kalau misalnya Maliki ada kalau Hanbali itu ada 7, misalnya Maliki ada 8. Itu mungkin beda-beda pendapat mengenai syarat saksi. Kalau misalnya Syafi'i ya kita misalnya kebanyakan mayoritas di Indonesia ini Syafi'i, ya mengikuti mazhab Syafi'i, yaitu memenuhi 9 syarat itu. Dan tidak ada paksaan. Ya harus ada kedua-dua ridhonya, kedua kerelaan dua-duanya. Soalnya juga kalau misalnya ada mau menikah di KUA pasti ditanya ini ridho atau tidak gitu. Kalau misalnya tidak ridho menjadi sebuah permasalahan. Soalnya banyak terutama di Indonesia yang nikah secara paksa gitu, cara tidak sukarela. Mungkin ya kebanyakan ya jatuhnya ke nikah siri gitu. Jarang kalau misalnya KUA kalau misalnya melakukan nikah secara paksa, karena KUA pun pasti
melarang gitu kalau misalnya nikah tanpa ada sebuah keridoan, apalagi atau misalnya dipaksa orang lain. Kalau misalnya dipaksa itu boleh dibatalkan gitu. Ya, kemudian tidak berihram atau berihram ya baik haji atau umroh gitu. Kalau misalnya mau nikah ya berarti setelah haji atau umrohnya gitu. Ya, kemudian di sini ada harus dengan mahar. Ya, mahar ini berarti harus ketika mazhab Maliki. Kemudian di sini tidak menyembunyikan sesuatu, ya berarti tidak bohong gitu. Misalnya suami ya misalnya masih berjaka atau misalnya belum nikah ya dibicarakan emang belum gitu. Jangan sampai ngomongnya misalnya gak punya istri malah udah punya istri, itu penipuan kayak gitu. Kalau misalnya terjadi seperti itu berarti batal nikahnya, bisa dibatalkan, boleh. Nah, kalau misalnya istrinya atau misalnya ada yang misalnya pernah melakukan zina, yaitu kalau misalnya zina sebenarnya sih lebih baiknya gak usah disebutkan. Kalau misalnya Anda sudah bertobat, benar-benar tobat karena Allah, yaitu aib Anda sendiri, jangan misalnya aibnya gitu. Jangan gak harus disampaikan gitu, takutnya malah memberatkan, takutnya menjadi batal gitu nikahnya. Orang menjadi ketika misalnya tahu-tahu aja ternyata orangnya bekas zina, kemudian ragu, kemudian gak jadi menikahnya. Nah itu jadi fatal gitu. Lebih baik aib tersebut jika Anda sudah bertobat ya sembunyikan gitu, bukan berarti berbohong gitu. Kemudian kemudian menentukan kedua mempelai ini udah ditentukan ya, siapa ceweknya, siapa istrinya, atau siapa calon suaminya atau siapa calon istrinya. Jangan sampai salah orang gitu, ya calon istrinya malah cowok atau kebalikannya, calon istrinya malah cowok gitu, atau calon suaminya malah cewek gitu. Jangan kebalik-balik gitu, atau dua-duanya cowok atau dua-duanya cewek gitu. Soalnya banyak sekali kasus seperti itu. Kemudian tidak sedang menderita penyakit yang mengkhawatirkan. Ya mungkin kalau misalnya zaman sekarang masa corona gitu, ya kalau misalnya ada salah satu calon mempelai yang terkena virus ini, corona ini, ya lebih baik dibatalkan dulu sampai misalnya sembuh gitu. Karena takut membahayakan. Kemudian ini kehadiran wali, ini wali wajib ya. Kalau misalnya gak ada wali, misalnya wali bapaknya, bisa diwakilkan atau misalnya digantikan asiwa bapak wali orang tuanya gitu, bisa mewakilkan misalnya kalau ada kakeknya, kalau misalnya ke saudaranya, maksudnya saudara anaknya ya, punya anak laki-laki ya silahkan itu sesuai kalau misalnya dikasih amanah. Kemudian di sini konsekuensi sihah berarti ini ya syaratnya memenuhi karena mempunyai konsekuensi syar'i terhadap akad. Jika tidak ada, mereka menurut Hanafiyah akad menjadi rusak. Nah ini menurut beda pendapat ya. Kalau misalnya menurut jumhur ulama kecuali Hanafiyah ini baik syarat sihah maupun syarat nikah ini dianggapnya memang tidak ada pernikahan itu batal gitu. Kalau misalnya menurut Hanafi ini ada pernikahannya itu tapi rusak secara otomatis gitu karena tidak memenuhi syarat sihahnya itu sendiri. Lanjut, kemudian di sini ada syarat nafas. Syarat nafas ini syarat kalau misalnya tidak dipenuhi maka hal itu menjadi ditangguhkan gitu. Nikahnya sah tapi masih ditangguhkan. Kemudian ini syaratnya masing-masing kedua mempelai harus mempunyai kapasitas berakal, balik, merdeka gitu. Kemudian mengerti permasalahannya. Tidak permasalahan ini
dia tahu apa yang akan dilakukan gitu, mengerti, bisa mampu membelanjakan hartanya dengan benar, tidak boros gitu, ngerti aturan, ngerti agama gitu. Nah ini tidak bodoh di sini berarti tahu dalam menjalankan rumah tangga. Kemudian bukan wali yang jauh, wali terdekat ya diutamakan gitu. Jangan tiba-tiba wali yang jauh, yang diutamakannya wali dekat dulu, misalnya masih ada bapaknya harus bapaknya gitu. Kecuali kalau misalnya ada kondisi darurat, misalnya orang tuanya sedang di luar daerah, tidak sempat untuk menghadiri pernikahan, karena orang yang diwakilkan tidak menyalahkan aturan yang diamanahkan wali. Jadi diamanahkan sesuai, kalau misalnya nikahnya misalnya sama si A, jangan dinikahkannya sama si B gitu. Atau misalnya maharnya 200 gram ya harus 200 gram, jangan sampai gak sesuai gitu, sesuai amanah apa yang diucapkan oleh si wali untuk ya maksudnya orang yang diwakilkan ini tidak menyalahi lah intinya aturan amanah yang disampaikan. Kemudian ya bukan wali fudul. Wali fudul ini seseorang yang tidak memiliki hak perwalian gitu. Namanya wali nah sudah dijelaskan sebelumnya, berarti kalau wali fudul ini bukan termasuk dari urutan wali nikah maksudnya. Kemudian di sini konsekuensi nafas ya ini syaratnya menentukan konsekuensi akad nikah. Jika tidak dilaksanakan maka akadnya ditangguhkan. Ya ditangguhkan di sini maksudnya nikahnya sah tapi ditangguhkan, karena ya tangguhkan di sini berarti belum bisa melaksanakan namanya kewajiban suami istri gitu. Misalnya tadi harus ada syarat balik, berakal. Ya misalnya nikah, misalnya anak kecil, misalnya menikahkan dua-duanya anak kecil gitu, ya nikahnya sah tapi masih ditangguhkan karena mereka belum balik gitu, belum mengerti namanya pernikahan. Nikahnya sah berarti kalau misalnya nikahnya jadi sah, misalnya harus, kalau misalnya mau melaksanakan kewajiban misalnya suami istri, ya mereka harus memenuhi syarat, yaitu harus balik, sudah besar, berakal gitu. Nah misalnya nikahnya dua-dua, misalnya salah satu atau dua-duanya gila gitu, ya bisa saja sah, tapi ya kalau misalnya belum ada namanya kewajiban suami istri. Kalau misalnya ada kewajiban berarti syaratnya harus berakal gitu. Nah itu namanya syarat luzum, syarat nafas. Jadi ketika syarat ini tidak memenuhi maka nikahnya tuh ditangguhkan gitu, belum bisa melakukan namanya kewajiban suami istri. Ya lanjut di sini syarat luzum. Syarat luzum ini syarat kelanggengan ya. Nah di sini wali nikah memiliki kapasitas, ya di sini berarti kapasitas ini berakal, balik, ya tahu aturan agama, itu merupakan kapasitas, mampu. Kemudian suami ya sudah dewasa gitu, dan jelas dewasa. Kemudian hendaknya mahar mencapai ukuran mahar misli, ya setidaknya maharnya itu dibayarkan gitu, sudah dibayarkan. Kemudian ya kalau misalnya belum dibayar, seenggaknya ya setengahnya dulu gitu, jangan sampai tidak dibayar sama sekali gitu. Kemudian tidak mandul. Ya di sini kalau misalnya syarat luzum ini ya seorang ini berarti sebenarnya sudah boleh sebenarnya melakukan kewajiban suami istri, melaksanakan kewajiban suami istri. Ya tapi kelaziman itu berarti syarat kelanggengan, syarat kelangsungan nanti ke depannya gitu. Kalau misalnya ini gak memenuhi ya silakan saja, tapi juga
Di sini juga ada hak, misalnya salah satunya untuk membatalkan pernikahan itu sendiri. Konsekuensi luzum yaitu syarat yang menentukan kesinambungannya dengan kelanggengan akad. Jika tidak terpenuhi maka tidak lazim, tidak seperti biasanya gitu. Kemudian salah satu pihak boleh membatalkannya. Ya itu mungkin kalau misalnya sunah-sunah pernikahan saya lanjut nanti saja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.